البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa ma jaa'a fi sahih Muslim aidan. Yaitu mereka berdalilkan dengan hadis yang datang di dalam Sahih Muslim juga, fi qissati Sahlah zaujati Abi Hudzaifah. Cerita tentang Sahlah, istri dari Abu Hudzaifah. Ini terkait dengan apa? Penyusuan itu minimalnya berapa? Ya, pendapat ini mengatakan minimalnya itu 3 sudah cukup. Ini nama qala, tatkala dia berkata, inna kunna nara saliman walada. Sesungguhnya kami dahulunya memandang Salim itu sebagai anak kami. Ya, memang dia diasuh sejak kecil. Wa kana ya'wi ma'i, dia bermalam denganku, bernaung satu rumah. Wa ma'a Abi Hudzaifah, juga bersama suamiku Abu Hudzaifah, fi baitin wahid, dalam satu rumah. Wa yarani fadli, dan dia mengetahui keutamaan saya, ya, sebagai ibu asuh dia. Apa? Oh, tayyib. Wa yarani fudla, itu dia memandang saya adalah wanita yang paling utama. Kalau fudla berarti ya. Wa qad anzalallahu fihim ma qad alim, dan Allah telah menurunkan tentang mereka apa yang engkau ketahui, yaitu Allah Ta'ala mengatakan wa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak asuh itu dengan dinisbatkan kepada ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Walaupun ini anak asuh Abu Hudzaifah, tapi tak boleh dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah. Dia punya ayah kandung, nah, maka tetap binnya adalah ya tergantung ayah dia siapa. Fa kaifa tarafi, maka bagaimana pandangan Anda tentang ini wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ardi, susukan dia, yaitu susuilah dia agar jadi anak susuan. Tapi masalahnya dia sudah besar. Karena pada dalam riwayat yang lain, yaitu tatkala dia sudah besar sebagaimana para pemuda, tetap dia masuk ke rumah saya, maka saya melihat ada ketidaksukaan di wajah Abu Hudzaifah. Nah, baru mereka bertanya kepada Nabi, ini harus bagaimana? Sementara Salim berat untuk berpisah dari ibu asuhnya yang sejak kecil sudah mengasuh dia. Nah, Rasulullah mengatakan arti, susuilah dia. Baik. Kata para ulama, bukan maksudnya menyusu langsung, tapi boleh diperah ke cawan dan sebagainya, tak masalah itu. Iya, ini sudah besar. Fa'ardatuhu khamsa rada'at, maka aku menyusui dia sebanyak 5 susuan. Fakana bi manzilati waladiha minar rada'ah, maka jadilah dia sebagai bagaikan apa? Anak susuan dia. Fa'ajabat hadhihi ta'ifah, kelompok ini mengatakan an adilati ta'ifatainil ulayain. Sebentar, ini berarti kelompok kedua ke ketiga sekarang ya. Iya, kelompok ketiga berarti ya, anak tadi keliru. Kelompok ketiga yang mengatakan susu mahromi yang tidak pasti apabila susuan itu kurang dari 5. Dari mereka diantaranya ini susuan adalah 5. Kemudian mereka menjawab pendalilan yang dipakai dua kelompok pertama, mengatakan wa amma ma yarawna anna qalilahu wa katsirahu yuharrim. Adapun yang mereka pandang bahwasanya susuan banyak dan sedikit itu mengharamkan, yaitu membuat jadi mahram, fajawabuhum al-haditsus shahihul mutaqaddim, maka jawaban terhadap mereka adalah dengan hadis sahih yang terdahulu, la tuharrimul masatu walal masatan, 1 atau 2 sedotan itu tidak menimbulkan mahramiyah. Iya, hadis Nabi sebagai hakim. Wa amma jawabu ashabis salasa, adapun jawaban kami terhadap orang yang mengatakan minimal itu 3 sudah cukup, fahuwa anna dalilahum mafhum, dalil mereka itu sekedar mafhumnya saja, yaitu apa? Mafhumul mukhalafah. Tatkala Nabi mengatakan 1 atau 2 sedotan tidak mengharamkan, mafhumul mukhalafahnya apa? Berarti kalau 3 ini mengharamkan. Tapi tentunya ini sekedar mafhum, perlu dilihat ada hadis lain yang mengikat ataukah tidak, yang membatasi ataukah tidak. Wa man tuqu
muqaddamun alaih. Dalil yang lafzi, yang lafaznya jelas mengatakan 5, ini wajib diutamakan, didahulukan daripada mantuq, ya, daripada mafhum. Ya, ini pembahasannya kembali ke thariqatut tarjih. Kalau mantuq dan mafhum itu berlawanan, maka mantuq diutamakan. Karena lafaznya jelas dari Nabi. Sementara mafhum ini terkadang dari pemahaman kita semata, tidak sekuat kalau Nabi terang-terangan mengatakan angka sekian. Baik. Wa amalu bi ahaditsir radha'atil khamsah i'malun lil ahaditsi kulliha. Mengamalkan hadis-hadis yang menyebutkan 5 susuan itu berarti mengamalkan semua hadis, dan itulah yang betul. Baik. Faidah mahiyar radha'atul lati yasulu bihal ajad. Bagaimana penyusuan yang dengan itu dihasilkan bilangan 5 tadi atau bilangan al-muhim? Wa ma miqdaruha, berapa kadarnya? Asy-syari' dzakar radha'ah, menyebutkan susuan, wa atlaqaha, dan menyebutkan secara bebas, ila ma ya'rifuhun nas, kepada apa yang dikenali oleh orang-orang. Ya, biasanya dikatakan bayi menyusu itu sampai puas, kenyang, kemudian melepaskannya lagi, mungkin tidur kan, mungkin main-main. Nah, itulah dikatakan apa? Satu susuan. Dohirnya tak marbutah di sini adalah menunjukkan bilangan, yaitu 1 kali. Jamannya radha'at. Baik. Wa radha'ah maknaha al-marrah minar radha'at. Radha'ah itu berarti 1 kali dari susuan. Kal aklah minal akalat, yaitu sekali makan. Wasyarbah minas syarabat, yaitu sekali minum. Berarti sekali penyusuan biasanya orang menilainya bagaimana, yaitu sampai bayi selesai merasa puas dengan susuan itu, kemudian meninggalkannya, itu dinilai, dihitung 1. Wa nas la ya'udunal aklah illa al wajibat tammah. Sementara orang-orang tidak menyatakan sekali makan itu kecuali makan secara lengkap, yaitu 1 pinggan, itu dikatakan sekali makan. Soalnya kalau dia masuk ke pinggan kedua dikatakan kau makan 2 kali. Nah, berarti kalau sekedar 1 suapan tidak dikatakan 1 makan, tapi 1 kali makan maksudnya adalah sehingga selesai dari pinggannya itu, dari piringnya itu. Kemudian ini contoh penggunaan istilah wazan fa'lah tadi itu. Jadi memang sampai selesai, bukan sekedar 1 sedotan atau 1 suapan misalkan. Kemudian kata beliau di sini, sawa'un takhallalaha qiyamun aw istighalun yasir, sama saja acara makan tadi diselingi dengan berdiri, sempat berdiri karena ini dan itu, misalkan ambil barang, ambil tisu misalkan, atau ambil kuah di tempat lain, tapi pinggannya belum kosong, masih proses makan. Atau dengan kesibukan yang lain, kesibukan yang ringan. Au qata'a hari arid, apa dia menghentikan pemakanan tadi karena suatu perkara yang datang, mungkin tahu-tahu bersin, tahu-tahu batuk, setelah itu melanjutkan makan. Tetap ini dikatakan masih dalam proses 1 kali makan. Summa raja'a ilaiha, kemudian kembali ke makanannya tadi. Li'annahu lam yukammilha, karena dia belum menyelesaikannya. Fa kata radha'ah, maka demikian pula susuan. Hanya kalau bayi sudah menyusu, tahu-tahu kita main-main dengan dia, kita cabut biar coba nangis kan, tidak, kembalikan lagi. Nah, itu belum selesai, berarti belum dinilai 1 susuan karena dia belum merasa puas. Baik. Kemudian fasahih annaha la tusabu radha'ah, maka yang benar sekedar yang seperti ini tadi belum dinilai, belum dikira sebagai 1 kali susuan, illa ma radha'ahu sabi, kecuali yang memang bayi itu menyusu, summa tarakahu li ghairi arid, kemudian dia meninggalkannya bukan karena faktor yang tiba-tiba muncul, wala syagil, bukan karena sesuatu yang menyibukkan dia, bal anti binafsin wari, tetapi dia meninggalkan penyusuan tadi karena kepuasan jiwanya dan kesegaran. Nah, baru dinilai 1 gitu. Nanti petang minum lagi misalkan, nah itu masuk kepada kali yang kedua. Wa huwa madhhabu Syafi'i, dan inilah madhab Syafi'i. Wa hiya riwayatu tsaniyatu 'anil Imam Ahmad, dan ini riwayat kedua dari Imam Ahmad.
wa nasaraha, dan beliau failnya nanti ya, wa nasaraha Ibnul Qayyim, dan inilah yang ditolong didukung oleh Ibnul Qayyim fil hadi, yaitu dalam Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Wa tarahu Syekhuna Abdurrahman Al-Sa'di, dipilih oleh Imam As-Sa'di. Amma idza naqalatul murdi'ah min sadiyin ila sadi, adapun jika si penyusunya ini, penyusui, ibu yang menyusui dia itu memindahkan anak ini dari puting yang satu ke puting yang kedua, au ja'ahu ma yulhi summa taraka, atau anak ini, bayi ini didatangi oleh sesuatu yang melalaikan dia. Tengok ada mainan bercahaya, akhirnya jadi pikirannya ke situ misalkan. Summa taraka, kemudian dia meninggalkannya, au nahu dzalik, atau yang seperti itu, fasahih anna hadhil masalatu ad-duradhah, maka yang benar sedotan ini tadi belum dikira sebagai satu penyusuan, ya, karena dia belum sampai puas. Cuma apa itu, ada gangguan dari kita misalkan. Baik. Wa talafal ulama fi waqtir radha, para ulama berselisih pendapat tentang masa penyusuan. Alladzi yata'allaqu bihi tahrim, yang mana mahramiyah tergantung kepadanya, hukum kemahraman. Wa lahu fi dzalika aqwal, para ulama memiliki beberapa pendapat dalam masalah ini. Walakinna allati tasluhu lil bahthi wal munaqashah, tapi pendapat yang layak untuk diteliti dan diperbincangkan, didiskuskan, didiskusikan, wa yusanadu ilal adillah, dan memang disandarkan pada dalil-dalil, arba'atu madzhab, ada 4 mazhab, yang lain-lain tidak perlu dibahas. Yang pertama apa? Anna radha al-mu'tabar, penyusuan, masa penyusuan yang terpandang, huwa makana fil haulaini faqat, yaitu hanya di 2 tahun semata, sejak lahir sehingga 2 tahun. Asani, pendapat kedua, huwa makana fis sighar, tatkala masih kecil. Walam yaqdiruhu bi zaman, mereka tidak membatasinya, tidak menilainya dengan masa. Yang penting apa? Masih kecil, entah ukurannya sampai berapa, tidak dibatasi oleh pendapat kedua. As-salis, pendapat ketiga, anna radha yuharrimu walau kana lil kabiril baligh, terserah penyusuan manapun itu mengharamkan, menimbulkan mahramiyah, walaupun itu dilakukan oleh orang yang sudah besar dan sudah balik, syekh atau bapak tua juga. Wah, masalah. Ini mungkin anak yang dipakai oleh Pak Mufti Mesir. Bapak tua pun boleh, tak apa-apa itu. Mungkin secara umum mampu dia menyusui 5 kali, tapi mampukah dia membentuk image ini ibu saya? Kita tak yakin itu. Fitrah manusia yang sudah dewasa tak yakin mampu merubah image, merubah pikiran. Ya, hari kemarin dia masih marah saya masih cinta sama dia sebagai apa, saya mau kawin sama dia, tapi sekarang saya sudah menyusul 5. Mampukah dia langsung meriset pikiran dia, oh ini sudah jadi ibu saya? Tak yakin. Yang seperti itu. Kenapa? Susuan tadi tidak membentuk tulang dan daging dia. Dia dah tua. Susuan dari seorang ibu itu. Ar-rabi' anna radha la yakunu muharrima illa makana fis sighar. Pendapat keempat, ada sedikit kemiripan dengan pendapat yang kedua, tapi ada tambahan. Penyusuan tidak menimbulkan mahramiyah kecuali itu terjadi di masa kecil, illa idza ja'atil hajah, kecuali apabila hajat itu menuntut ila radha'il kabir, kepada penyusuan orang besar, sebagaimana dalam hadis yang tadi itu, siapa itu? Salim Maula Abi Hudzaifah itu. Alladzi la yastaghni an dukhulih, yang mana la yastaghni atau la yastaghna, intinya adalah memang diperlukan untuk anak ini yang anak tapi sudah besar, selama ini jadi anak asuh, memang susah untuk dipisahkan. Memang dia akan terus-menerus masuk karena sudah merasa ini ibu dia, dan si ibu mengatakan ini anak saya, sudah saya rawat sejak kecil. Wa yashqul hijabu min, dan susah kalau berhijab dari dia. Ya sudah betul-betul terbiasa sejak kecil, tak akan tahu-tahu berhijab. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya, menggabungkan dalil-dalil. Iya.
Jadi berlaku untuk saling menolong Maula bin Hudzaifah dan orang yang mengalami peristiwa yang sama, yaitu kalau dipisah sudah susah karena ya gimana, sudah dirawat sejak kecil, sejak bayi, anak ini sudah menganggap ini ibu dia sendiri, pun tak tahu ibu dia yang kandung di mana, dia tak tahu. Nah, yang seperti ini boleh dia disusui. Buktinya Rasulullah membolehkan itu terhadap siapa tadi? Sahlah, istri dari Abu Hudzaifah. Dan pendapat ini yang terkuat memang apabila diperlukan karena situasi yang menyusahkan macam tadi. Nah, tidak dirawat sejak kecil. Yang Mesir itu sekitar apa? Mereka disatukan karena dalam parlemen semuanya menang. Istilahnya gabung dari partai ini wakilnya perempuan, partai ini wakilnya laki-laki, tapi nggak boleh istilah. Bukan karena sejak kecil dirawat, bukan. Nah, sehingga Mufti Mesir memfatwakan, nah menteri yang laki-laki menyusul ke ibu menteri yang ini. Nah itu yang masalah. Nggak tahu. Pandai-pandai lah bagaimana biar keluar air susu. Tak tahu dicucuk-cucuk apa entah. Iya. Mampukah mereka pikiran, oh ini sudah ini mahram saya, ini ibu saya sendiri. Tapi walaupun dari partai lain atau apalah misalnya. Oh iya, kata situasi yang sama. Ya, kata pendapat yang keempat, ini boleh untuk yang situasinya susah seperti yang dialami oleh siapa tadi, Salim. Susah untuk dia berpisah dengan ibu asuh yang sejak kecil itu. Sudah biasa keluar masuk di rumah itu sejak kecil sampai besar. Nah, yang seperti ini Rasulullah memberikan keringanan biar jadi anak susuan. Betul, memang. Biasa dengan tadi itu sekitar parlemen 5 tahun lagi sudah berubah lagi. Ini Salim ini masih kecil, dia tidak menyusul lagi. Tidak. Akhirnya begitu. Kalau tak, saya tidak perlu ditanyakan. Ya, Rasulullah maka nyuruh apa? Susukan dia, menunjukkan memang baru kali itu. Tapi fal awal, fadha ilal awal yang mengambil pendapat pertama yaitu hanya 2 tahun tanpa ada lebih, tanpa ada tambahan yang lain-lain. Ini pendapat siapa? Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Shahibah Abi Hanifah wa Abu Yusuf wa Muhammad ibnul Hasan. Ini pendapat banyak sekali dan memang ini yang paling berhati-hati. Wa sahha an Umar wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa ruwiya an Sya'bi wa huwa qaulu Sufyan wa Ishaq wa Ibnu Mundhir. Ya, ini memang paling berhati-hati, yaitu memilih pendapat pertama. Wastadallu ala dzalika bi qoulihi ta'ala, mereka berdalilkan tentang itu dengan firman Allah Ta'ala, wa walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu menyusui anak-anak mereka adalah 2 tahun yang sempurna, 2 tahun lengkap. Ya, Allah tidak mengatakan boleh lebih-lebih. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi orang yang ingin melengkapi penyusuan. Jadi hanya 2 tahun. Setelah itu tidak dikatakan lengkap, bahkan ini melampaui batas. Faja'ala tamama radha'ah haulain. Maka Allah menjadikan kelengkapan penyusuan itu 2 tahun. Falahum ma lima ba'dahuma. Maka penyusuan yang setelah 2 tahun ini tidak ada hukumnya, yaitu tidak dihukumi sebagai penyusuan yang benar. Fala yata'allaqu bihi tahrim, maka mahramiyah tidak tergantung dengan yang setelah 2 tahun. Iya, kalau seandainya dalilnya ini, memang inilah yang betul. Tapi masalahnya ada hadis yang tadi itu, hadis Sahlah tadi, dan hadisnya sahih. Makanya memang terjadi perselisihan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.